atas nama mama bergerak melawan untuk menegakkan keadilan. Kami wajib ya. Sekarang penggantinya Bapak Prabowo yang terhormat sebagai presiden kami. Ya, kami mohon dengan Bapak Prabowo, maka adili Jokowi. Adili Jokowi. Negara Indonesia ini negara berkeadilan. Jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih. Yang punya kekuasaan mereka bebas, tapi yang sekedar cuman mengasih tahu aja di penjara. Jangan Jokowi ini enak-enakan di rumah, leha-leha di rumah, bobo tenang menikmatin asetnya. Naudzubillah dari kami atas nama rakyat tidak rela, tidak ikhlas, demi Allah kami tidak rela kalau aset-aset negara Indonesia ini dimiliki oleh satu orang namanya Jokowi. Demi Allah sekarang Jokowi wajib diadili seadil-adilnya. Itu aja dari saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Satu telah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 November 2024, siang. Ya, ini masa aksi dari 411 telah tiba di lokasi. Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Islam atau FPI dan organisasi masyarakat Islam lainnya menggelar reuni aksi 411. Reuni 411 itu rencananya digelar pada Senin 4 September di depan Istana Negara Jakarta Pusat. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab disebutkan tidak akan hadir dalam kegiatan itu. Habib Rizik absen dari reuni tersebut lantaran masih berada di Mekah. Meski begitu, Habib Rizik disebut telah merestui aksi 411. Habib Rizik juga meminta semua elemen untuk hadir dalam reuni itu. Koordinator lapangan aksi 411 Buya Hussein mengatakan aksi tersebut bakal membawa dua tuntutan. Tuntutan pertama, meminta Presiden ke-7 Joko Widodo untuk diadili. Sedangkan tuntutan kedua mendesak agar pemilik akun Fufu Fafa ditangkap. Sebuah kritikan pedas dilontarkan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, kepada inisiator reuni 411 dan reuni 212 yang digagas oleh Front Persaudaraan Islam. Menurutnya gerakan tersebut cenderung agenda sakit hati semata, bukan gerakan Islam. Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur gerakan Islam dalam agenda reuni 411 yang digarap oleh menantu Habib Rizik Syihab itu. Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun berharap kepada kepolisian untuk mewaspadai gerakan tersebut. Ia khawatir gerakan ini akan disusupi oleh pengasong khilafah yang dijadikan ajang untuk makar dan sebagainya. Sebelumnya, sebuah poster yang memperlihatkan soal seruan reuni aksi 411 yang akan diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat, ormas, Islam beredar di media sosial. Kepada mereka, dan ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Dan yang lain ada membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Hei, asah golokmu, asah pedangmu, perang. Yang perang nanti siapa, Bu? Hei, yang perang siapa? Pribumi, ame pribumi. Bukan pribumi lawan Mbak Alawi, enggak. Masya Allah. Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Jelas apa tidak?
Jelas apa tidak? Membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang pengkhianat nggak ada tempat di hatinya. Dia presiden, karena telah disahkan mau lagi. Iya. Kita udah berjuang, betul. Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Oh iya. Gak ada urusan. Dia mencap sebagai presiden pengkhianat, teman-teman. Gak ada urusan. Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Dia cucu Nabi bukan? Kalau 401 rakyat nggak? 401 rame nggak? 401 penuh nggak? Sebelah sini masih kosong nih, sebelah sini masih kosong. Jelas sudah. Kalau bisa mau tanya, komandonya di bawah pohon atau di mobil komando? Komandonya di bawah pohon atau di mobil komando? Lihat ikut mobil komando. Lihat taat mobil komando. Takbir! 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 Presiden goblok! Katanya nanti cuma rasinya, tapi ke sebelah kiri. Soalnya sebelah kiri masih kosong. Setuju? Kan kalau penuh enak, momennya kanan kiri. Setuju? 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 Lihat ikuti orasi. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring, bertani, taninya macul tidak disempurnain. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Ada banyak sekali orang yang berkomentar di channel saya, Kang itu coba lihat bendera kok ada seperti bulan sabitnya. Nih, viralkan ini. Apa ini maksudnya? Maksudnya apa ini? Ini bendera Indonesia merah putih jelas, kok kenapa ada bulan sabitnya? Mohon ini diviralkan. Ini diviralkan, ini dipiralkan. Apa ini maksudnya? Bendera apa ini yang dibawa? Atau ditambahkan atau gimana ini? Sangeunah nabe. Dan satu lagi, kita akan lihat orasi si Hussein Alatos. Ini kurang ajar luar biasa. Ini sudah nggak bisa dibiarkan dan didiamkan. Coba para pakar hukum kaji deh ini. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh si Hussein Alatas ini
Ini kena delik nggak sih? Ini luar biasa. Dulu ketika wapres kita dihina, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan babi, itu langsung ditangkap si Habib Japar itu. Ini ada juga yang mengatakan si Husain Alatas najis kepada wapres kita. Najis, bajingan. Ini nggak bisa dibiarkan. Coba satu kali lagi pakar hukum yang ngerti nih urusan hukum, masuk delik nggak? Astagfirullah, panas dingin saya mendengarkannya. Sok mengatasnamakan rakyat. Kami rakyat. Tai kucing, rakyat berapa siki ente sih? Berapa biji ente rakyat? Berapa biji ente? Jangan ngeklaim rakyat, goblok. Maaf, ente emosi, kita juga emosi diklaim-klaim oleh ente. Bisa kita itu marah-marah seperti Anda itu bisa. Jangan anggap kita nggak bisa loh. Ini sudah kita wajib marah kepada mereka-mereka. Sanginah, nah ngomong teh. Ngeklaim atas nama rakyat. Kita rakyat. Iya ente rakyat, berapa biji yang ente wakili rakyatnya? Akbar. Saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan? Siap terus berjuang untuk adili Jokowi? Siap berjuang untuk tangkap Fufu Fafa? Sia nu mecah belah, Husain. Akbar. Saya mau tanya, saat ini di rezim kabinet yang sudah diumumkan, saya mau tanya, kroni-kroni Jokowi banyak tidak yang pelanggar HAM? Banyak tidak yang koruptor? Banyak tidak yang penjahat? Banyak tidak? Terkhusus yang terlibat kasus KM50, ada tidak? Ada. Di kroni-kroni pejabat yang duduk menjadi jabatan menteri di rezimnya Prabowo, ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Bahkan yang menyedihkan bukan cuman kabinet, saudara, sampai komisaris Pertamina adalah Iwan Bule alias Iwan Bopeng yang nembakin umat Islam saat 411 2016. Betul. Saudara, kita mau kasih pesan kepada Bapak Prabowo. Hei Bapak Prabowo, Anda punya kekuatan, Anda punya rakyat. Kau jangan takut kalau didikte oleh Jokowi dan kroninya. Kami akan berdiri tegak, akan membela Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo berani untuk membersihkan kabinetnya, untuk membersihkan dari semua yang berkaitan tentang Jokowi, betul? Dan jangan sampai kabinetnya bau anyir darah KM50, betul. Maka saya mau tanya umat Islam, kalau sampai Prabowo melengsarkan seluruh menteri-menterinya yang punya kaitan dengan Jokowi, berani untuk menindak tegas semua yang keterkaitan dengan KM50, saya mau tanya, umat Islam Indonesia siap bela Bapak Prabowo? Siap dukung Bapak Prabowo? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara, kekuatan rakyat jauh lebih kuat daripada Mulyono dengan kroninya, betul? Orang-orang yang memang punya tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia, siapapun pemimpin yang terpilih, siapapun presidennya, mau orang itu adalah orang yang memang dia usung sebelumnya ataupun tidak, pada akhirnya toh mereka juga akan menghancurkan. Itu adalah tradisi daripada mereka-mereka yang memang ingin menghancurkan bangsa. Sudah ada di dalam siasat mereka. Kita tahu setelah terlantiknya Bapak Presiden kita yang sekarang Bapak Prabowo Subianto, yang wakilnya Pak Gibran atau Mas Gibran, berapa banyak orang yang ingin menggagalkan keberlangsungannya pelantikan presiden, bahkan dengan dicetuskannya oleh Bapak Rizik Syihab yang katanya mau ada kekuatan dari kelompok Jokowi dan lain sebagainya, yang sudah dinantikan oleh umat, ternyata itu adalah hoax. Itu adalah kebohongan. Karena terlanjur malu
akhirnya dia tidak berani pulang ke Indonesia. Yang kedua, walaupun dengan kepresidenan Bapak Prabowo yang sekarang, jangan kira mereka akan terhenti untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara mereka. Tetap ada sumbu yang paling utama sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia politik, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, ini adalah cara supaya kita bisa introspeksi diri. Jangan melulu menyalahkan pemerintah, jangan melulu menyalahkan presiden, wakil presiden, sementara kita yang ada di bawah merasa yang paling benar. Maka Imam Ghazali mengatakan begini, wahai para pemirsa, kata Imam Ghazali, ma fasadatir ra'iyatu illa bi fasadil muluki wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama'i wa fasadul ulama'i bi hubbil jahi wal mal. Kata Imam Ghazali, nah ini bagi orang-orang yang suka memojokkan pemerintah, saya kira mau pemerintahnya siapapun, presidennya siapapun tetap akan dipojokkan, Pak. Bagi orang-orang yang memang punya tujuan untuk menghancurkan, mengacak-acak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat itu tidak akan pernah hancur, kata Imam Ghazali, walaupun masih ada yang maksiat, rakyatnya masih ada yang sholat, ada yang tidak bagi orang muslim. Untuk non muslimnya mungkin ada yang taat di dalam agamanya, ada yang tidak. Ini tidak akan menjadi sebab rusaknya rakyat ini menjadi kerusakan negara. Maka disampaikan oleh Imam Ghazali yang menyebabkan rusaknya rakyat yaitu dengan sebab bifasadil muluk, dengan sebab rusaknya pemerintah. Lalu Imam Ghazali tidak terhenti di situ. Artinya Imam Ghazali ini, Imam Ghazali objektif, tidak menjustis secara utuh bahwa bangsa ini, bahwa rakyat ini akan hancur di tangan Umaro. Beliau Imam Ghazali objektif. Wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama. Sementara yang akan menjadikan pemerintah itu hancur bisa dengan zalim atau aljur, bisa. Pemerintah itu bobrok bi fasadil ulama. Itu sebab rusaknya para ulama. Nah, ini dalam para ulama itu banyak, Pak. Para ulama ini bukan hanya ulama saja, mau itu ulama yang mengatasnamakan duriyah Nabi, para habaib, itu masuk dalam kategori itu, yang merasa dirinya adalah orang yang punya ilmu, kan gitu. Maka ketika ulamanya hancur, rusak, ini akan menjadi sebab yang paling fundamental. Negara ini hancur, pemerintah ini hancur, rakyat ini hancur. Lalu apa yang menyebabkan para ulama itu hancur? Ingat kata Imam Ghazali, yang menyebabkan ulama ini hancur dan yang kemudian akan menjadi virus kehancurannya pemerintah, menjadi virus kehancurannya negara, rakyat, bisababi hubbil mali wal jah. Karena para ulamanya senang dengan pangkat, senang dengan harta, artinya ada kepentingan. Bisa jadi mereka menginginkan dengan bahasanya, dengan gelar ulama ini mampu mengeksploitasi kekayaan umat. Bisa jadi. Hari ini terjadi. Maka jangan sekali-kali menyalahkan pemerintah. Yang paling lucu ketika ada orang yang menjelek-jelekan presiden yang dulu, ABCD bla bla bla, tapi
hasil perjuangannya dirasakan gitu kan. Itu kan orang yang paling polongo itu orang-orang. Maka kita harus sadar, bangsa kita ini bangsa yang hebat. Seburuk apapun itu pemerintah, tetap di situ ada ulamanya. Makanya Imam Ghazali objektif, negara itu gak akan hancur. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Nasihul Ibad ada lagi tuh bahasanya yang disarahi oleh Syekh Nawawi, rakyat itu gak akan hancur, mau rakyatnya mabuk sampai macam-macam gitu kan, tergantung pemerintahnya. Ya sama, pemerintah juga tidak akan hancur kalau ulamanya solihin. Amin Allahumma amin. Maka kita doakan dengan terlantiknya di tanggal 20 ya, 20 Oktober kemarin, Bapak Presiden kita yang terbaru bersama wakilnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk memegang amanah, dan tentunya membersihkan dari imigran-imigran yang gak jelas yang ingin menghancurkan bangsa ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutannya bersih Pak Jokowi itu Kami atas nama Mama bergerak melawan untuk menegakkan keadilan. Kami wajib ya. Sekarang penggantinya Bapak Prabowo yang terhormat sebagai presiden kami. Ya, kami mohon dengan Bapak Prabowo, maka adili Jokowi, adili Jokowi. Negara Indonesia ini negara berkeadilan. Jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih. Yang punya kekuasaan mereka bebas, tapi yang sekedar cuman mengasih tahu aja di penjara. Jangan Jokowi ini enak-enakan di rumah, leha-leha di rumah, bobo tenang menikmatin asetnya. Naudzubillah dari kami atas nama rakyat tidak rela, tidak ikhlas, demi Allah kami tidak rela kalau aset-aset negara Indonesia ini dimiliki oleh satu orang namanya Jokowi. Demi Allah, sekarang Jokowi wajib diadili seadil-adilnya. Itu aja dari saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Pelanggaran hukum apa yang disorot dari Jokowi? Pelanggaran hukum dari Jokowi ya, dia tidak melanggar hukum, banyak hukum yang dilanggar. Salah satunya dia memenangkan anaknya, ya, dia melanggar hukum. Dia mau membuat hukum undang-undang ini seenak-enaknya, ya, seolah-olah dunia ini hanya milik Bapak Jokowi. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana aksi 411 sudah digelar kemarin dan dengan tuntutan ungkap yang punya akun Huwafa dan adili Jokowi gitu ya. Dan di situ ada Ibu Tarwiyah yang mengatakan juga untuk mengadili Bapak Presiden Joko Widodo gitu ya teman-teman. Dan ada juga tanggapan-tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin juga, yang mana menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, rakyat yang tiap hari disuruh demo terus gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.